Orang hadir majelis ilmu kudu ikhlas, jangan karena sesuatu. Bahaya. Bukan cuman awam, para ulama, para sesepuh, para tokoh juga mereka betul-betul memperhatikan yang urusan satu ini. Berapa banyak kita mendengar orang-orang yang keluar dari rumah, ya, kemudian dia ingin melakukan satu aktivitas, di tengah jalan niatnya nggak benar, balik lagi, nggak jadi hadir dia. Dia balik pulang, mau melakukan amal perbuatan, kalau tidak dilandasi ikhlas jangan dilanjutkan, percuma, capek aja kita dapatnya. Seperti dalam hadis Nabi di Ramadan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Itu sudah gambaran, ya, dengan bab yang akan kita baca ini. Berapa banyak kata Nabi Muhammad seseorang yang berpuasa di Ramadan, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa mereka itu kecuali menahan haus dan lapar. Berarti apa? Letih, capek, dari mulai fajar berkumandang sampai maghrib nggak dapat apa-apa, kosong, taab, ya, tidur kurang, tapi ikhlasnya nggak ada, tidak punya ikhlas, jadi nggak dapat apa-apa, niatnya nggak bener, belum lagi dicampurin niatnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk waktu, ya, yang nggak panjang waktu kita ini sampai 10:30, yang khusyuk, yang khudu, ya, kalau hadir di majelis ilmu, buka telinga, mata, tutup mulut, ya, kecuali kalau ada kalimat-kalimat yang perlu kita amin, ya nggak apa-apa, boleh. Tetapi yang penting jangan banyak berbicara, karena apa? Mengurangi pahala, ya, yang akan kita dapat, mengurangi penglihatan an-nadrah, ya, mengurangi rahmat yang Allah curahkan, karena pasti rahmat akan tercurahkan kepada qalbun khasyi, hati yang khusyuk. Kalau hati khusyuk pasti, hati-hati, Allah tuh selalu melihat orang yang hatinya khusyuk. Kalau orang hatinya ada campuran-campuran sedikit, ditinggal sama Allah. La yandur. Ente kalau ngelihat ke orang, kalau orang itu teduh enak kan dilihatnya, tapi begitu dia gelisah ente langsung berbalik muka ente. Tapi begitu ente lihat orangnya khusyuk, mukanya teduh, sup ya ikhwan, khusyuk itu dari di dalam hati tempatnya, dia keluar nampak di wajah, nggak ada. Makanya orang bilang al-maroyah, ini wajah ini maroyah, kaca, cermin. Orang bilang nampak orang sulit, orang seneng, orang lagi sebel, orang lagi susah, orang lagi gaduh, mukanya kelihatan. Coba aja satu sama lain kita saling tengok aja hari ini, Kemis ini, tengok aja sebelum buka majelis, lihat mana yang mukanya lagi periang, mana yang mukanya basyasah atau basasah, ya, orang bilang sumrigah, orang bilang enak, kelihatan mana yang mukanya susah, ya. Ustadz Sofyan kali, ya, Ustadz Sofyan muka penuh harapan, anaknya lagi sakit, lihat senyum nggak senyum, anak, ya, sedang sakit, penuh harapan kepada Allah, kelihatan maroyah, ya ikhwan, ya, nggak bisa dibohongi, ya. Ada apa? Wajah penuh harapan, ya. Ada wajah penantian, menanti aja orang, kapan dapat, ya kan, penantian orang bilang. Jadi subhanallah, khusyukkan hati, ya. Kita ada ibu-ibu di majelis ilmu, jadi kalau ada di majelis ilmu itu ada orang bilang, kalau kita saja di tempat sesuatu, ya, pejabat, orang-orang mulia, ada protokoler, ya, kita mau menghadap seorang presiden, pejabat, ada itu cara-cara etika, makan di meja sama mereka, nggak sembarangan, kita nggak main merauk sana, nangkep sana, kurang, nggak bisa. Ada cara-caranya, megang sendok, ya, ada cara-caranya. Saya yang ingat dulu waktu zaman Pak Harto, orang yang mau makan sama Pak Harto itu Ibu Tin yang ngatur. Duduknya di sini, ada tamu-tamu, ya, yang mereka duduknya di sini, megang sendoknya begini. Jangan pernah ngomong kalau Pak Harto lagi makan, jangan ngajak bicara. Itu ada, diajarkan itu. Subhanallah, ya. Itu protokoler, ya, nggak sembarangan orang bilang. Ada orang kadang-kadang maaf lagi makan dipoto. Aib, nggak boleh. Aib, ya, aib. Orang lagi nyuap nih, dipoto, di video lagi,
Ya, kadang-kadang orang bilang siaran langsung aib, aib itu aib, ya nggak boleh. Ya, kita kadang-kadang malu yang begitu-begitu. Tapi ada subhanallah orang ya. Tapi kalau sudah selesai makan, mau diabadikan apa, ya atau enggak kita suruh nyewa orang lah. Nggak perlu kita yang mengambil orang bilang, karena itu di luar etika, adab, suul adab namanya. Ulama besar boleh suruh orang aja, jangan kita yang melakukan. Kenapa? Karena kita termasuk dalam kategori suul adab. Karena mereka tuh mau nyuap, ada yang mau dimasukkan ke mulut, ya. Nah ini kita terus membidik aja, kan nggak enak orang bilang. Nanti orang lagi ngunyah di video, nanti orang ngelihat, ya Allah, anak lagi ngunyah di banyak. Saya sendiri korban, bapak-bapak. Saya korban, ibu-ibu. Tiba-tiba di media sosial Syekh Muhammad lagi ya Allah, anak lagi makan ya, anak lagi kadang-kadang nggak enak lah, orang bilang ayam masih di mulut. Subhanallah, orang kadang-kadang membidiknya jago-jago ya, tapi kadang-kadang membuat kita jadi terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, khusyukkan hati kita sebentar.